Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di siang hari ini untuk melaksanakan debat pemilos. Izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kedua berdoa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan, kelima pembacaan tata tertib, keenam penyampaian orasi debat oleh para calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jayapura, ketujuh kesimpulan dan penguatan dari panelis, kedelapan penutup. Kita akan lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya, yaitu berdoa akan dibawakan oleh Ibu Linda Ensen SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di pagi sampai siang hari ini, mari kita sebagai orang-orang beriman kita patut kembalikan syukur dan terima kasih kita atas segala kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita semua. Izinkan saya membawa doa secara Kristen Protestan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang lain kepercayaannya dapat menyesuaikan. Mari kita satu di dalam berdoa. Kita berdoa 3. Segala puji, hormat, dan syukur ya Bapa di surga patut kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Karena begitu baik kasih penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada di anak tanggal 17 bulan Januari tahun 2024, menyadari akan seluruh keterbatasan kekurangan kami. Kami selalu mau datang bersyukur memanggil nama Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih banyak. Di hari ini kami hendak merayakan perayaan profil pelajar Pancasila P5 kami dalam tema Suara Demokrasi. Bapa di surga, biarlah seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, persiapan seluruhnya yang telah kami semua buat dan hendak laksanakan, mendasari seluruhnya di hari ini debat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nantinya. Tuhan, Engkau pimpin acara kami, seluruh perangkat yang kami gunakan. Biarlah semua terberkati di hari ini. Biarlah seluruh kegiatan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ini. Haleluya, amin. Kita akan lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada dirijen dipersilakan. Untuk semua harap untuk bangkit berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jayapura, Ibu Purnama Sinaga, SPD MNPD. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pertama-tama mari kita menjaga puji syukur kehadirat Tuhan, karena pada hari ini kita akan menyaksikan debat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Jayapura. Kegiatan ini merupakan implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka, tema Suara Demokrasi. Kami sangat bangga dan berbahagia dengan anak-anak atau peserta didik dari SMP Negeri 1 yang begitu antusias menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan untuk pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di SMP Negeri 1. Mereka telah melalui berbagai kegiatan-kegiatan dari persiapan alat peraga, tempat pelaksanaan pemilihan, dan hari ini mereka masuk pada tahapan debat. Kami berharap setiap paslon dapat mempresentasikan visi misi mereka dan juga program kerja mereka. Dan kepada peserta didik SMP Negeri 1 kelas 7, 8, 9 semua bisa terlibat menentukan pilihannya, ikut mencoblos pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 di lapangan upacara SMP Negeri 1. Dan kami berharap juga melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila khususnya pada tema Suara Demokrasi ini, anak-anak kami, putra-putri kami menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter, yang siap berbagi demokrasi, berbagi pengalaman, menjadi pemimpin hebat di era digital, di zaman yang sudah global, dan mereka juga sanggup untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan. Itu harapan kami. Tuhan memberkati anak-anak dan juga Bapak Ibu guru dan semua yang terlibat dalam kegiatan hari ini dan sampai dengan Jumat besok. Terimalah salam untuk pembangunan Kota Jayapura. Hente Cahyo Onomi Temarni Hanasek, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita akan lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib debat. Yang pertama, satu soal diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Yang kedua, jika waktu menjawab telah habis, maka setiap paslon dilarang untuk melanjutkan jawaban. Yang ketiga, setiap jawaban dari setiap paslon dilarang mengandung unsur sara. Yang keempat, audiens dilarang membuat kegaduhan saat debat sedang berlangsung. Langsung saja kita lanjut ke rangkaian acara yang ke-6, yaitu penyampaian orasi debat oleh para calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jayapura. Sebelum itu, saya ingin membacakan nama-nama pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, silakan berdiri. Dengan nama Ketua Beverly Janet Krisipu,
Wakil Ketua Queen Aphrodite Fatialo. Lalu pasangan calon nomor urut 2, silakan berdiri. Dengan nama Ketua Nikita Nindi Rumagit dan Wakil Ketua Zahira Kodrunada Rosipa. Pasangan calon nomor urut 3, silakan berdiri. Dengan nama Ketua Safitri Katristiwa Irmianto dan Wakil Ketua Andika Septian Moses Riri. Dan yang terakhir, pasangan calon nomor urut 4 dengan nama Ketua, silakan berdiri. Dengan nama Ketua Esterlina Waromi dan Wakil Ketua Muhammad Fikram Ramadan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memulai dengan rangkaian sesi debat. Terbagi atas 4 sesi. Sesi pertama yaitu pembacaan visi misi setiap pasangan calon. Sesi kedua pertanyaan umum. Sesi ketiga masing-masing kandidat akan mendapatkan soal yang berbeda. Dan sesi keempat pertanyaan dari audiens. Kita akan memulai dari sesi pertama yaitu pembacaan visi misi setiap pasangan calon. Dimulai dari paslon urut pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya perkenalkan kami paslon nomor urut 1. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Beverly Janet Krisifu dan ini wakil saya. Perkenalkan, nama saya Queen Aphrodite Fatialo. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Pertama, visi kami mewujudkan generasi merdeka yang unggul melalui implementasi kurikulum merdeka dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Untuk misi kami, yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan pelajar. Yang kedua, mengembangkan kurikulum merdeka yang memperkuat kreativitas, kritis, dan kolaborasi siswa. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan berdasarkan semangat kemerdekaan. Yang keempat, mendorong partisipasi siswa aktif dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Yang kelima, menyelenggarakan forum, diskusi, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, membangun jejaring kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung visi dan misi. Dalam kelambu, bersama paslon 1 pasti bermutu. Baik, berikutnya akan kami serahkan kepada paslon urut nomor 2. Terima kasih untuk moderator. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nikita Nindi Rumagit dari paslon 02 dari kelas 8F beserta wakil saya. Perkenalkan, nama saya Zahira Kodrunada Rosipa sebagai calon wakil ketua OSIS dari paslon 2. Saya dari kelas 7B. Kami akan menyampaikan visi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Jayapura sebagai sarana aspirasi, inspirasi, dan juga kolaborasi, serta menjadikan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Jayapura berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, dan kreatif. Untuk menjalankan visi kami mempunyai misi, yaitu 1. Mengoptimalkan fungsi organisasi dengan menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Jayapura menjadi organisasi yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai panutan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Keempat, menyelenggarakan kegiatan untuk mengasah bakat minat serta meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa-siswi. Kelima, menjadikan SMP Negeri 1 Jayapura menjadi sekolah bebas bullying bersama agen RULS. Wujudkan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan kreatif. 02, Jaya, Jaya, Jaya. Untuk para hadirin mohon tenang, harap tenang karena
Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari paslon 3, saya sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Safitri Kristiwan Mianto dari kelas 8K. Dan perkenalkan rekan saya, Andika Septian Moses Riri dari kelas 7A sebagai calon wakil ketua OSIS. adapun visi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024 sampai 2025 yaitu Menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Jayapura sebagai wadah kreativitas dan inspirasi bagi siswa-siswi, menciptakan siswa-siswi yang sigap dan ikut serta aktif dalam semua kegiatan yang ada di sekolah, meningkatkan bakat, minat, dan potensi diri sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan semua visi kami juga memiliki beberapa misi yaitu yang pertama, membentuk karakter siswa-siswi yang sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan perilaku cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengupayakan pembentukan karakter siswa-siswi agar menjadi pribadi yang lebih berkarakter kuat. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja OSIS SMP Negeri 1 Jayapura agar lebih berkualitas. Pilih kami paslon 3 bersama kami maju bersama, Torang Bisa. Baik, dan untuk paslon nomor keempat yang terakhir, ayo mana suaranya? Kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Estelina Warumi sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan saya Muhammad Fikar Ramadan sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS akan membacakan visi kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Visi kami adalah menjadikan siswa SMP Negeri 1 Jayapura yang taat kepada agama, memiliki rasa toleransi yang tinggi, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, dan disiplin. Juga menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Jayapura yang bertanggung jawab, mampu menampung atau menerima aspirasi siswa-siswi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di sini kami dari paslon 4 juga memiliki misi yaitu yang pertama menerima dan mempertimbangkan aspirasi siswa sesuai kebutuhan SMP Negeri 1 Jayapura. Yang kedua, memiliki rasa akan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketiga, meningkatkan ketaatan dalam menaati peraturan sekolah. Kelima, meningkatkan kedisiplinan dalam menaati peraturan sekolah. Dan kelima, mengoptimalkan peran pengurus OSIS. Karena bukti tak hanya sekedar janji tetapi juga aksi, pilihlah nomor 4 karena bersama nomor 4 aktif, cepat, dan kreatif. Baik, sesi pertama telah berakhir. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, yaitu pertanyaan umum. 4 pertanyaan umum akan diberikan oleh panelis kepada keempat paslon kita. Kepada panelis dipersilakan. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Baik, pertanyaan yang sudah dipilih akan segera diberikan kepada panelis untuk dibacakan. Nomor 2, pertanyaan umum nomor 2. Baik, untuk paslon 1, 2, 3 tetap semangat. Pertanyaan ini adalah bagaimana Anda akan melibatkan siswa yang kurang aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Ini kita tajukan untuk semua paslon ya, baik paslon 1, 2, 3, dan 4 dengan durasinya adalah 3 menit. Silakan untuk paslon 1. Baik, paslon 1 diberikan waktu untuk menjawab. Baik, atas permintaan dari paslon 1 untuk mengulang pertanyaan, bagaimana Anda akan melibatkan siswa yang kurang aktif terlibat dalam kegiatan sekolah? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh panelis. Untuk siswa yang kurang aktif dalam kegiatan sekolah,
saya akan memprogramkan mereka agar mereka bisa lebih aktif lagi dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah. Mungkin saya bisa melibatkan guru BK untuk mengkonseling mereka agar mereka dapat ikut program di sekolah. Baik, itu jawaban dari saya. Mungkin dari calonnya dari wakilnya bisa menambahkan, karena kalau kita lihat dari ngacu dari pertanyaan ini pertanyaannya masih relatif ya, masih bersifat umum, jadi bisa diperjelas kira-kira keterlibatan, untuk meningkatkan meningkatkan keaktifan siswa terkait dengan kegiatan sekolah. Tadi dari paslon 1 mengatakan dengan melibatkan guru BK. Strategi apa itu? Strategi ataupun caranya yang supaya supaya teman kalian itu bisa berpartisipasi aktif. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa kalau kita lihat itu untuk kegiatan eskul masih banyak teman-teman kalian yang sangat kurang. Nah, ini salah satu bahwa bentuk keaktifan kegiatan sekolah adalah eskul. Cara kalian sendiri bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Mungkin kami akan menambahkan ekskul sekolah agar para murid tertarik untuk mengikuti ekskul. Baik, mungkin terima kasih, itu jawaban dari kami. Kita belum cut ya untuk jawaban ya dari paslon 1. Kira-kira paslon kedua bisa disilakan ya. Untuk paslon kedua diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab. Sesuai dengan program kerja kami pada nomor 1, menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengasah minat bakat serta dapat menginspirasi dan menginovasi siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Kami akan mengadakan kegiatan yang dapat menginspirasi siswa-siswi agar lebih rajin lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Seperti contohnya, kami akan membuat lomba yang semenarik mungkin agar mereka tertarik untuk mengikuti lomba ini. Ada tambahan? Itu aja dari kami, terima kasih. Oke, menambahkan kegiatan-kegiatan ya. Di sini saya berharap bahwa paslon 2 itu memahami pertanyaannya dulu. Di sini kan diminta bagaimana ketika Anda terpilih menjadi seorang ketua OSIS, bagaimana menginspirasi, bentuk apa inspirasinya? Seperti kami menjadi contoh untuk rajin hadir dalam kegiatan-kegiatan yang ada dan menjadi contoh yang baik begitu. Oke, baik. Berarti bahwa kegiatan positif ini dimulai dari OSIS dulu ya, dengan memberikan kegiatan-kegiatan positif sekiranya bisa memotivasi teman yang lain. Oke. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang akan saya lakukan untuk mengikutsertakan siswa yang kurang aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama, saya akan menanyakan terlebih dahulu apa kendala siswa itu tidak mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang kedua, saya akan mendorong siswa tersebut untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin kurang lebih jawaban saya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya. Oke, saya bisa simpulkan untuk paslon ketiga berarti menanyakan kendala yang dimiliki oleh teman-teman kalian ya, kenapa tidak ikut kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua adalah
Kedua tadi apa kalian? Yang kedua adalah mendorong siswa tersebut untuk turut aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah. Oke, mendorong siswa tersebut untuk ikut aktif dalam kegiatan sekolah. Oke, baik. Kira-kira untuk bentuk pertanyaannya ini, kalau upacara kendala, bisakah kamu mengidentifikasi kira-kira kendala-kendala apa yang teman kalian hadapi itu? Menurut saya, kendala-kendala yang biasanya dialami oleh siswa-siswi yang ada di sekolah ini seperti mungkin kurangnya adalah pertemanan yang dalam suatu kegiatan itu mereka tidak memiliki teman yang luas untuk menjadi seperti apa ya, pasangan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jadi mereka membutuhkan teman supaya semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut ada dari teman. Dan mungkin yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan minat mereka. Berarti kesimpulannya bahwa kendala-kendala itu tadi dengan solusinya adalah dengan cara memperluas jaringan pertemanan. Ya. Ini apakah pertemanan ini dengan melibatkan semua anggota OSIS? Ya. Pertemanan, kan kalian berupaya untuk membuka pertemanan, ya kan, kepada semua, kepada teman-teman kalian supaya bisa aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, untuk membuka pertemanan ini otomatis kan melibatkan anggota OSIS semua kan. Ya. Oke. Jadi dengan tadi strateginya kita singkat saja ya. Strateginya adalah dengan cara membuka pertemanan yang lebih luas kepada teman-teman yang lain. Upaya dalam arti saling mempengaruhi hal-hal positif yang dimulai dari OSIS. Iya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut keempat dipersilakan. Sekali lagi waktu yang diberikan adalah 3 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah kami akan menanyakan langsung kepada siswa tersebut mengapa siswa tersebut jarang mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah. Dan langkah kedua kami adalah mengajak siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Oke, baik. Rata-rata untuk jawaban baik paslon 1, 2, 3, dan 4 ini adalah sama, bahwa memotivasi teman-teman kalian, terutama sini kebanyakan bahwa motivasi dari kalian dulu sebagai OSIS. Kemudian tadi kendala-kendala Siswa tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan yang rasanya dia tidak sesuai dengan minat dia, atau mungkin kegiatan tersebut tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut, hingga siswa tersebut jarang atau malas untuk mengikuti kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang dia minati. Apakah dari semua kegiatan ekskul itu tidak begitu menarik untuk teman-teman kalian? Mungkin bagi siswa tersebut semua ekskul yang dia lihat itu mungkin menurut dia tidak terlalu menarik untuk dia, tetapi kami akan mencoba untuk mengajak siswa tersebut untuk mencoba beberapa ekskul yang mungkin serasa cocok untuk dia coba saja dulu. Oke. Berarti ini bisa saja ya dari pihak OSIS itu memberikan satu contoh, mungkin pentas pertunjukan yang berkaitan dengan pengembangan eskul. Dengan kalian melakukan pentas eskul seperti paskibraka itu seperti apa, kemudian wujudnya atau manfaat pada saat kita upacara, kemudian apalagi sini pramuka itu sangat PMR itu sudah kelihatan aksi nyata ya pada saat mereka upacara. Apalagi kalau kita pramuka itu adanya perjusaman. Nah, inilah dari kami sebagai panelis itu lebih cenderung bahwa kalian itu semua kegiatan eskul itu dimulai dulu dari keterlibatan aktif kalian sebagai anggota OSIS. Oke, baik, dan terima kasih. Saya dari pertanyaan untuk nomor 2.
diberikan oleh masing-masing paslon. Menurut audiens, bagaimana nih tentang pertanyaan nomor 2? Mungkin ada tanggapan, saran, atau kritik. Jadi terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Melody Gifara Mulia dari kelas 7C. Jadi pertanyaan dari saya ini terkait dari pertanyaan yang tadi telah diberikan, dan pertanyaan dari saya ini tertuju kepada paslon urut 03. Jadi bagaimana tadi kan katanya kurangi jaringan sosial karena pertemanan. Dan itu menyebabkan kemalasan siswa-siswa untuk mengikuti suatu kegiatan di sekolah. Jadi bagaimana cara Anda untuk memotivasi siswa-siswa itu untuk mengikuti dan memperluas jaringan sosial itu? Mungkin bagaimana caranya untuk menambah teman agar mereka berteman luas? Baik, sekian dari saya, mungkin bisa dimengerti. Baik, seperti pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh salah satu dari audiens kami, sepertinya pertanyaan tersebut dilemparkan kepada paslon nomor urut 3. Waktu dipersilakan. 3 menit dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin di sini saya izin menjawab. Mungkin dengan cara mengikuti banyak ekskul atau mengikuti banyak kegiatan agar memiliki banyak teman. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan nomor 1 setelah selesai. Sekarang kita akan lanjut pada pertanyaan kedua dari paslon nomor urut 2 yang akan dibacakan oleh panelis. Baik, untuk paslon nomor 2 itu mendapatkan pertanyaan umum dengan nomor urut 4. Kita akan lihat pertanyaannya seperti apa. Pertanyaan ini bukan hanya berlaku untuk paslon 02, tapi juga berlaku untuk paslon 01, paslon 03, dan paslon 04. Pertanyaannya adalah, cara apa yang dapat kalian lakukan agar sekolah kita dapat dipandang positif oleh sekolah lain? Ibu lagi-lagi, cara apa yang dapat kalian lakukan agar sekolah kita dapat dipandang positif oleh sekolah lain? Memberikan kesempatan untuk paslon 02 dulu menjawab. Terima kasih. Waktu untuk menjawab pertanyaan 3 menit. Baik, di sini kami izin menjawab pertanyaan yang telah diberikan dan izinkan wakil saya yang akan menjawab. Baik, kami dengan cara menunjukkan prestasi-prestasi yang dibuat oleh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Jayapura. Serta mendorong teman-teman yang lain untuk berbuat hal-hal yang baik yang bersifat positif dan dapat menginspirasi orang-orang yang lain. Terima kasih. Baik, untuk 02 yang ditanyakan adalah caranya. Di situ tadi kan ingin memberikan prestasi. Kalau teman-teman kalian bisa menghasilkan prestasi, otomatis sekolah itu kan namanya baik. Cara untuk memperoleh prestasi ini yang bagaimana? Sesuai dengan misi kami, Ibu, kami akan membuat kegiatan yang berhubungan dengan hal akademik maupun akademik, seperti membuat lomba-lomba, membuat lomba reading challenge, bisa membuat lomba pidato, membuat lomba cerdas cermat, seperti itu. Baik, ada sedikit tambahan dari saya. Sesuai dengan program kerja kami nomor 3, kami akan memberikan informasi tentang lomba-lomba baik pada bidang akademik dan non-akademik pada mading dan sosial media sekolah. Kita berikan aplaus dulu ya. Di sekolah kita ini kan brandingnya untuk lomba baik dalam bidang akademik maupun non akademik itu kan sebenarnya sudah ada. Dari kurikulum ada, dari kesiswaan itu sudah ada. Apakah kalian sudah membaca sebelumnya brandingnya itu apa? Kemudian
itu yang diteruskan atau akan ada lagi yang ditambahkan? Kemudian nanti kalian tuangkan dalam mading, dan juga untuk infonya kalian bisa masukkan dalam mading, atau kalau misalnya kalian mau masukkan di media sosial. Ibu lihat kalau di SMP 1 kan punya IG tuh, Instagramnya kan pengikutnya udah banyak. Apakah sudah kalian matchkan antara program yang memang sudah ada di sekolah, kemudian sudah kalian pelajari betul? Karena untuk menjadi paslon ketua OSIS dan waketos itu paling tidak harus tahu dulu branding yang kemarin itu apa. Kemudian yang kemarin itu punya andil yang banyak untuk sekolah, nama baik sekolah, apakah dalam bidang olahraga kah, dalam bidang akademiknya apa saja kah, mungkin OSN dan sebagainya. Itu hanya sebagian. Itu bagaimana? Sudah di-matchkan, sudah dipelajari betul, atau kalian bikin program sendiri lagi? Kami membuat program sendiri, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ada yang mau tanggapi dari paslon yang lain? Untuk soal yang sama? Ya kan satu lagi. Ya, paslon satu lagi. Satu saja yang mana? Baik, untuk paslon nomor 1, waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 3 menit. Dimulai. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari panelis. Kami akan menegaskan tata tertib bagi setiap siswa dan siswi di sekolah ini agar menciptakan lingkungan sekolah yang positif, agar bisa menginspirasi orang-orang di luar lingkungan sekolah kami dengan cara mungkin dengan yang pertama kami akan memulai dari menegur mereka berpakaian atau berkata-kata agar lingkungan kita tetap terlihat positif dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Baik, untuk paslon 01 caranya sudah luar biasa. Artinya pembiasaan positif yang pertama, baik dari pertama yang tentunya kalau orang lihat kita berpenampilan baik dari atas sampai ke bawah sesuai dengan tatib yang sudah diberikan oleh sekolah, mulai dari seragam, rambut dan sebagainya, itu pandangan positifnya pasti dikatakan oh sekolah ini bagus. Kemudian untuk sikap positif yang lain tadi sudah kalian sampaikan, selain tata tertib, kemudian pembiasaan yang lain yang kemarin ya, pembiasaan positif yang kemarin sudah dijalankan oleh OSIS yang lama pada saat penyambutan siswa di depan, itu bisa nanti kalian teruskan. Itu termasuk pembiasaan positif yang memang harus kita gali terus supaya teman-temanmu nanti bukan hanya seperti kita sampaikan tobat cabai, rasa pedasnya sedikit hilang rasa pedasnya begitu lagi. Karena kan setiap nama-nama yang pakaiannya tidak lengkap itu pasti sudah mulai ditulis tuh. Minimal dari contoh yang kemarin bisa nanti kalian terapkan dan bisa diberikan tambahan lagi yang bisa nanti memberikan nilai positif lain selain dari penampilan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif. Kita berikan aplaus dulu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya agar sekolah kita dipandang positif dengan lingkungan di luar dari sekolah adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai media untuk mempromosikan sekolah kita. Lanjut. Agar sekolah kita mendapat banyak peminatnya. Mungkin dengan mempromosikan seperti fasilitas sekolah seperti perpustakaan atau taman BTM dan lain sebagainya. Tanpa kita promosikan, SMP Negeri 1, animo masyarakat dan siswa yang mau masuk ke sini itu udah banyak. Nggak usah kita promosikan, orang sudah berbondong-bondong mau masuk ke sini. Yang ibu tanyakan adalah bagaimana cara kalian tadi
yang dapat kalian lakukan supaya kita mendapat pandangan positif dari sekolah lain, gitu ya. Ibu ingin itu dari kalian itu menyimak baik-baik pertanyaannya. Pembiasaan positif yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok paslon 01 itu sudah benar. Nah sekarang tinggal kalian tambahkan apa lagi. Branding kita kalau Taman BTM dan sebagainya tanpa kita promosikan, SMP 1 itu animo masyarakat dengan siswa yang baru lulus dari SD, tanpa kita promosikan sudah kesini, gitu loh, ya. Nantinya setelah kalian dapat pembiasaan positif itu, kemudian kita mau upload, mau dipromosikan di media sosial, silahkan. Itu punya nilai tambah sendiri lagi buat Spensa. Tetapi intinya adalah bahwa siapapun nanti yang jadi wakil ketua OSIS maupun waketosnya itu bisa memberikan atau meneruskan cara-cara yang memberikan pembiasaan positif dulu. Perilaku kalian, tutur kata, tutur bahasa, tingkah laku, tidak maki-maki dengan temannya, bagaimana berbicara dengan guru, bagaimana guru yang masuk di kelasmu atau tidak. Karena kalau kita lihat sekarang itu kan, kalau gurunya tidak mengajar di kelasnya, pembiasaan positifnya kurang. Paling berhadapan dengan gurunya ya udah lewat aja, gitu, ya. Nggak usah terlalu yang tinggi, kita lihat aja yang sehari-hari kalian dapatkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, overall sudah bagus. Mudah-mudahan mimpinya siapapun nanti yang menjadi ketos dan waketosnya akan bisa membawa visi misi yang baik dan hal yang positif untuk sekolah. Kita berikan aplaus dulu. Sekali lagi ya, simak pertanyaan baik-baik. Iya. Kalau perlu tanya dulu. Iya, bisa diulang lagi panelis pertanyaannya. Iya. Paslon 4. Baik, 04, mari silakan. Baik, paslon nomor 4 dipersilakan. 3 menit dari sekarang. Waktu yang diberikan adalah 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk jawaban yang pertama akan dijawab oleh wakil saya. Menjawab sesuai program kerja kami, yaitu yang kelima, mengajak seluruh siswa-siswi untuk aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan juga kami akan melakukan beberapa kegiatan positif di luar lingkungan sekolah, misalnya seperti kegiatan bakti sosial ataupun kerja bakti dan beberapa kegiatan positif lainnya. Oke, baik nak ya. Bagus, kalian punya program itu sesuai dengan yang ada di program sekolah. Salah satunya adalah kebersihan lingkungan, atau kita katakan sadar lingkungan. Yang paling simpel nih, yang paling simpel aja. Bukan hanya sampah sebenarnya, tapi rasa tanggung jawab kita terhadap aset sekolah. Salah satunya adalah coret-coret tembok. Nah, ini nih yang paling susah. Bagaimana caranya kalian bisa mengajak, yuk teman-teman, ini aset sekolah loh, baru dicat loh, bukan hanya dinding, bukan hanya papan-papan yang ada pengumumannya coret-coret, termasuk meja tulis kalian di kelas. Itu contoh yang paling simpel. Bagaimana sih kita mengaktifkan supaya siswa itu tangannya itu nggak gatal untuk nulis tangan atau nyoret-nyoret di meja kalian. Kira-kira strategi apa yang akan kalian sampaikan? Cara apa yang akan kalian sampaikan untuk teman-temannya supaya paling tidak minimal itu aja dulu? Pertama yang akan kami lakukan adalah mengadakan sosialisasi untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya. Di sini pertanyaan umum nomor 1 untuk paslon nomor urut 3. Tolong yang lain juga menyimak pertanyaan ini agar sebentar bisa menjawab.
dalam perjalanannya OSIS pasti ada masa naik dan turun. Pertanyaannya, sebagai seorang pemimpin, menurut Anda, bagaimana Anda akan merespon masukan dan kritik dari siswa-siswi untuk meningkatkan kualitas kerja OSIS? Ibu ulang sekali lagi. Dalam berjalannya OSIS pasti ada masa naik dan turun. Pertanyaannya, sebagai seorang pemimpin nantinya, menurut Anda bagaimana Anda akan merespon masukan dan kritik dari siswa-siswi untuk meningkatkan kualitas kerja OSIS? Waktu disilakan. Baik, untuk paslon nomor 3 diberikan waktu 3 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk cara saya menyikapi naik dan turunnya hal tersebut adalah saya akan menghargai kritik atau saran yang masuk, dan saya akan musyawarahkan dan timbangkan dulu untuk kritik dan sarannya. Dan yang kedua, kami akan melakukan diskusi dengan sesama anggota organisasi untuk mempertimbangkan kritik saran yang masuk. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, ini menghargai kritik dan saran yang masuk. Ya, itu caranya bagaimana kalian menghargai? Tadi kan mendengar mungkin masukan dari teman-teman, kalian memberikan masukan, tetapi ada teman-teman kalian atau anggota OSIS ini yang memberikan kritik dan saran yang masuk. Itu caranya bagaimana tadi? 1000 lebih ini, cara kalian itu bagaimana untuk menerima respon dari teman-teman itu, teman-teman anggota yang 1000 lebih ini? Disilakan. Menjadikan kritik saran mereka sebagai motivasi untuk mengembangkan lagi diri untuk kedepannya. Jadi dijadikan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Baik. Ya baik. Itu kembali juga ke pribadi masing-masing. Ketika mungkin ada teman atau sahabat yang memberikan masukan, itu hendaklah kita bisa menerima. Ya, caranya tadi kalian nanti mengevaluasi, ya, mungkin duduk bersama lalu kalian sharing masukan-masukan yang sudah diberikan. Oke, baik, waktunya masih ada, ya, silakan untuk masih ada lagi, ada cara yang masih 18 masih untuk meningkatkan kualitas. Apakah selain 15 detik untuk menjawab, mungkin ada tambahan, ya. Mungkin seperti itu saja. Seperti itu saja. Baik, berikan tepuk tangan. Baik, silakan untuk paslon 1 menanggapi. Ketika ada kritik dan saran dari teman, bagaimana kalian menyikapinya? Untuk paslon nomor 1 diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Maaf, mungkin bisa diulang lagi soalnya. Iya, dalam berjalannya OSIS pasti ada masa naik dan turun. Pertanyaannya, sebagai seorang pemimpin, menurut Anda, bagaimana Anda akan merespon masukan dan kritik dari siswa-siswi untuk meningkatkan kualitas kerja OSIS? Baik, yang pertama sudah pasti saya akan mendengarkan kritik dan saran dari setiap siswa yang memberikan kritik dan saran untuk saya. Dan cara yang kedua, saya akan mengumpulkan seluruh anggota OSIS untuk memusyawarahkan dan mempertimbangkan kritik dan saran yang sudah diberikan oleh siswa. Dan saya akan mempertimbangkan untuk diri saya sendiri apakah saya mampu atau tidak untuk menjalankan kritik atau saran tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Baik, mungkin itu. Yang berikut ada dari paslon 2. Paslon 2 silakan.
Masih ada waktu? Masih ada. Iya. Silakan untuk paslon 1 bisa duduk. Iya, silakan paslon 2 untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan nomor 1, pertanyaan umum. Baik, paslon nomor 2 diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Semangat. Oke, Waktunya silakan. 3 menit. Ibu bisa minta tolong mengulang lagi kembali pertanyaannya? Bisa. Iya, baik, dengar ya. Dalam berjalannya OSIS pasti ada masa naik dan turun. Pertanyaannya, sebagai seorang pemimpin nantinya, menurut Anda bagaimana Anda akan merespon masukan dan kritik dari siswa-siswi untuk meningkatkan kualitas kerja OSIS? Baik, terima kasih Ibu, saya izin menjawab. Saya akan menjadi pendengar yang baik bagi mereka, saya akan menerima saran dan kritik mereka dengan baik, dan saya akan menampung semua saran atau kritik mereka, dan saya akan mendiskusikannya dengan teman-teman OSIS yang lain. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Selain itu, saran-saran dari mereka akan kami jadikan motivasi agar organisasi OSIS SMP Negeri 1 Jayapura bisa menjadi organisasi yang lebih baik. Oke, begitu. Paslon nomor urut 4, silakan. Sudah cukup. Kalau memang dia nggak sampai 3 menit, apa ya? Iya. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Jangan lebih saja. Iya, nanti jawabannya sudah dapat. Iya. Baik, paslon nomor urut 4 diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menerima dan mendengarkan dengan baik saran atau kritik dari siswa-siswi, dan juga saya akan mengadakan rapat koordinasi sebulan sekali, dan di dalam rapat koordinasi tersebut saya akan menyampaikan saran dan kritik dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Jayapura, dan juga saya akan mendiskusikan dengan anggota pengurus OSIS saya untuk menjalankan atau mempertimbangkan lagi kritik dari siswa-siswi tersebut. Begitu saja? Iya. Berikan aplaus untuk baik, itu saja. Silakan juga. Baik, kita sudah sampai di pertanyaan nomor 3 nih. Ayo, mana tepuk tangan? Oke, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan nomor keempat. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Pak Sulim. Sini aja Ngilis. Balik saja. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan umum dari untuk paslon keempat, yaitu nomor pertanyaannya nomor 3. Oke, baik, bisa disimak semua ya pertanyaannya. SMP Negeri 1 Jayapura biasa mengadakan acara-acara penting. Pertanyaannya, apa rencana Anda untuk meningkatkan kualitas acara sekolah? Saya ulangi, SMP Negeri 1 Jayapura biasa mengadakan acara-acara penting. Pertanyaannya, apa rencana Anda untuk meningkatkan kualitas acara-acara di sekolah? Silakan untuk paslon nomor 4. Paslon nomor urut keempat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Dimulai dari Siska. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah menampung atau menerima saran-saran dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Jayapura mengenai acara-acara yang akan diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Jayapura, dan juga saya akan mengumpulkan saran-saran tersebut lalu mempertimbangkan dengan pengurus OSIS, dan saya akan memilih saran mana yang paling tepat untuk dilaksanakan, dan saya akan melaksanakan saran tersebut jika memang saran tersebut sangat baik
baik dan sangat meningkatkan acara-acara di sekolah kita. Masih ada tambahan dari wakilnya? Silakan. Sekali lagi tolong disimak ya. Rencana apa untuk meningkatkan kualitas acara di sekolah kalian? Rencana apa untuk meningkatkan kualitas? Atau strategi apa untuk meningkatkan kualitas acara kalian? Misalnya melibatkan beberapa ekskul lain di sekolah ini dan juga melibatkan beberapa pengurus OSIS dalam bidang tertentu untuk memeriahkan acara tersebut. Melibatkan semua pengurus OSIS untuk memeriahkan acara tersebut. Dan juga beberapa ekskul. Ini berkaitan dengan acara itu seperti hut sekolah, ya kan? Mungkin perayaan P5 itu acara. Jadi kalau upaya untuk meningkatkan kualitas acara, mungkin dengan cara bagaimana? Mungkin dengan tadi melibatkan OSIS ya, melibatkan anak-anak OSIS, kemudian menambah banyak acara-acara yang bisa meningkatkan, salah satunya adalah bisa menyalurkan hobi teman-teman kalian. Pertanyaan itu adalah ya, itu jawaban dari kami sebagai panelis ya. Jadi ini merupakan strategi untuk kalian dalam rangka untuk meningkatkan acara-acara penting di sekolah, perlunya meningkatkan kualitas acara. Salah satunya adalah tadi dengan cara memperbanyak pentas seni, ya kan? Mungkin masih ada lagi. Pas. Langsung aja. Waktu diberikan kepada Pak Paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, mungkin Ibu maaf bisa diulang soalnya. Oke. SMP Negeri 1 Jayapura biasa mengadakan acara-acara penting. Pertanyaannya, apa rencana Anda untuk meningkatkan kualitas acara-acara sekolah? Sekali lagi, apa rencana Anda untuk meningkatkan kualitas acara-acara sekolah? Ya baik. Untuk kualitas acara-acara di sekolah, yang terutama yang paling penting adalah kerjasama dan biaya. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan seluruh organisasi anggota OSIS agar mau bekerja sama untuk menyiapkan acara tersebut agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa kurang apapun. Terus untuk soal biaya, kami akan mencoba untuk di setiap pentas seni kami akan seperti ada lomba, kami akan membuka workshop atau jadi di setiap lomba kami akan mengenai biaya seperti contohnya seperti ada lomba antar kelas seperti itu, kami akan mengenai biaya seperti satu kelas mungkin 20.000 karena itu sangat berguna untuk nanti di setiap acara kami akan menggunakan uang itu untuk melancarkan acara tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Sponsor. Sip. Masih ada yang lagi? Sudah Mas. Oke, tepuk tangan. Baik, untuk paslon nomor urut 2 diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Ibu bisa izin mengulang pertanyaannya lagi. SMP Negeri 1 Jayapura biasa mengadakan acara-acara penting. Tadi acara penting itu seperti hut sekolah, acara penting ya. Penting kan? Kemudian perjusami, acara penting toh? Iya. Terus kemudian P5 itu acara penting. Iya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kualitas acara tersebut supaya intinya bahwa supaya warga sekolah itu tertarik dan antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Caranya itu bagaimana? Yang pasti cara yang pertama yaitu
membuat hubungan komunikasi yang baik antar orang tua, siswa-siswi beserta guru-guru dan teman-teman organisasi, serta mengajak para alumni untuk bekerja sama atau berkontribusi dalam acara-acara sekolah tersebut. Mungkin ada teman dari wakil saya? Tidak ada. Itu gandeng alumni ya. Oke. Masih ada lagi nggak deh? Siap, tidak. Terima kasih untuk paslon 2. Lanjutnya berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk paslon nomor urut ketiga dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan adalah 3 menit, dimulai dari sekarang. Maaf, Ibu Guru bisa diulang lagi soalnya. Oke. SMP Negeri 1 Jayapura biasa mengadakan acara-acara penting. Pertanyaannya, apa rencana Anda untuk meningkatkan kualitas acara-acara sekolah? Kualitas acara-acara sekolah. Dengan cara bagaimana? Saya ingin membuka seperti masukan atau saran yang di mana siswa-siswi dapat memasukkan saran untuk acara tersebut. Mungkin ada siswa-siswi yang ingin menambahkan lomba atau hal-hal yang mereka minati terhadap acara tersebut, sehingga dengan itu kita dapat memeriahkan acara tersebut. Sekian, terima kasih. Masih ada yang bertambahkan untuk pasangannya? Tadi di sini bahwa untuk menambahkan acara-acara tersebut ya, acara tersebut yang tentunya acara ini lebih menarik untuk teman-teman kalian. Duduk kembali. Baik, terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk paslon 1, 2, 3, 4. Demikian rangkaian pertanyaan dari kami. Untuk paslon 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya pun pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 luar biasa sekali dari panitia. Dari panitia dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang dari Ibu Guru sampaikan, dari panelis sampaikan itu menjadikan kalian lebih banyak lagi menerapkan program-program yang tentunya lebih memihak untuk sekolah kita untuk mengedepankan kemajuan Spensa yang kita cintai ini. Ya, itu adalah informasi dari kami sebagai panelis. Kami serah acara berikutnya kami serahkan ke Seril. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke sesi ketiga, yaitu masing-masing kandidat akan mendapatkan soal yang berbeda. Kepada Farel, bersilakan untuk berdiri di samping meja. Untuk paslon 1, ketua dipersilakan untuk berdiri dan mengambil undian. Begitu juga dengan paslon nomor 2, ketua. Nomor 3 dan nomor 4, silakan untuk mengambil undian. Ini sudah satu pasang satu ya. Baik, jadi tunggu jangan dulu dibuka. Untuk kertas yang kalian pegang itu berisikan nomor. Di meja panelis terdapat sekitar 12 amplop yang sudah diberi nomor. Jadi nomor yang kalian pegang itu ada hubungannya dengan amplop yang ada di meja sana. Jadi karena tadi dimulai dari pasangan 1 terus, sekarang kita mulai dari pasangan calon nomor 4. Kepada Esther dipersilakan untuk berdiri. Kalian ambil kertasnya, lalu bukakan ke umum. Ya. Nomor 6. Ternyata pasangan calon nomor 4 mendapatkan pertanyaan dari nomor amplop 6. Langsung aja toh? Iya, kita bacakan.
Baik, mohon untuk diperhatikan. Pertanyaan dari amplop nomor 6. Dalam berorganisasi di kehidupan dan bersosial, tentu akan ada konflik. Bagaimana cara Anda menangani konflik di sekolah, terutama konflik yang ada di OSIS? Sekali lagi, dalam berorganisasi dan kehidupan bersosial, tentu akan ada konflik. Bagaimana cara Anda menangani konflik di sekolah, terutama konflik yang ada di OSIS? Kepada Esther dipersilakan menjawab dalam waktu 3 menit. Ini gimana? Kita jangan. Kalau Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langkah pertama yang akan saya lakukan dalam menangani konflik, khususnya di dalam organisasi OSIS. Pertama, saya akan turun tangan langsung dan menanyakan konflik apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalam konflik tersebut. Juga mencari bukti-bukti lain tidak hanya dari dalam organisasi saja, tetapi dari saksi-saksi yang berada di luar organisasi. Dan juga saya akan memberikan keputusan atau sanksi yang tepat dan layak untuk pengurus OSIS yang mungkin terlibat dalam konflik tersebut. Mungkin ada tambahan dari wakil saya? Baik, tidak ada, mungkin itu saja. Baik. Pasangan calon nomor 4, silakan duduk kembali. Kita akan langsung lanjut ke pasangan nomor urut ketiga untuk memberikan hasil undiannya. Farel. Baik, yang didapatkan oleh pasangan calon nomor 3 yaitu amplop nomor 9. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari amplop nomor 9. Mohon untuk didengarkan. Boleh berdiri. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, hal apa saja yang dilakukan kalian agar dapat memajukan OSIS SMP Negeri 1 Jayapura? Saya ulangi, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, hal apa saja yang dilakukan agar dapat memajukan OSIS SMP Negeri 1 Jayapura? Kepada kalian diberi waktu 3 menit untuk menjawab dari sekarang. Silakan. Sesuai dengan misi saya akan meningkatkan kinerja OSIS agar lebih berkualitas. Saya akan meningkatkan kinerja OSIS agar lebih berkualitas dengan cara mungkin saya akan melanjutkan program-program yang sebelumnya yang disusun sebelumnya oleh pengurus yang lama, tetapi belum dilaksanakan. Saya akan melanjutkan program tersebut dan program-program kerja saya juga. Itu saja. sudah 2 rangkaian. Nanti kita terakhir penguatan selesai. Ya. Sudah.
Ayo semangat. Mungkin yang kedua kita akan melaksanakan kegiatan positif sehingga siswa-siswi SMP Negeri 1 Jayapura merasa organisasi OSIS sangat penting bagi sekolah ini. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk Sang Fitri dan juga Andika. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mana semangatnya? Oke, sejauh ini sudah menetapkan pilihan kalian belum? Sudah. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pasangan calon nomor 2. Farel. Silakan dibuka. Amplop nomor 12. Baik, amplop nomor 12 ya. Mohon diperhatikan. Bagaimana cara kalian mengajak siswa dan siswi di sekolah untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan sekolah? Sekali lagi, bagaimana cara kalian mengajak siswa dan siswi untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan sekolah? Itu saja. Kepada Zahira dan Nikita, dipersilakan untuk menjawab dalam 3 menit. Yang pertama, pasti kami akan mengadakan sosialisasi untuk mengajak siswa-siswi yang ada di sekolah ini agar mereka mau untuk bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Yang sudah seperti kami susun pada program kerja nomor 4 kami, yaitu mengadakan kerja bakti dan bakti sosial. Kami akan mengusahakan semua. Terima kasih. Kerja bakti dan bakti sosial. Contohnya tidak sosial. Nah, iya. Kerja bakti contoh pekerjaan itu tindakannya ya seperti kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, terus membersihkan wilayah-wilayah umum seperti Pantai Dok 2. Dan cara kami untuk mengajak itu dengan mengadakan sosialisasi yang dapat mendorong siswa-siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nikita dan juga Zahira. Selanjutnya kita akan mengambil kertas undian dari paslon 1. Silakan dibaca. Wow. Nomor? Itu kayaknya double. Silakan ambil. Cek. Oke, kertas Nomor 7. nomor 7. Ya. Silakan. Semangat Kak, kenapa jadi Kalian apa? Besok ini audien ini dari mana ini? Perwakilan apa? Tim suksesnya kan? Iya, tim sukses. Yang mana tim sukses? Paslon 1. 2. Paslon 2 ada berapa tim suksesnya? 3. 2. 3. Iya. 4. Iya. Anggaran namanya. Dong nanti dapat ini saya tadi apa 1 bulan kantin dong gratis. Khusus untuk tim Lalu Pak sukses. ini gimana? Tapi kamu kalau jajan nanti ingat ya, panelis jajankan juga. Iya.
Terutama Pak Yohanes. Baik, kita akan lanjut. Amplop nomor 7. Perhatikan. Apabila terdapat anggota OSIS yang merusak nama baik organisasi, bagaimana cara Anda menghadapinya? Sekali lagi, apabila terdapat anggota OSIS yang merusak nama baik OSIS, bagaimana cara Anda menghadapinya? Terima kasih. Beri waktu sama. Mutasi kemana? Planet lain. Ada mic yang bagus. Sudah kan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya akan memprosesnya ke ruang BK, sudah pasti. Dan kami akan mencari kesalahan. Kami akan mendengarkan kesalahannya dulu, dan kami akan mempertimbangkan kesalahannya. Apakah sanksi yang kita berikan ini sudah tepat atau belum? Kalau kami sudah mempertimbangkan kesalahannya dengan guru BK atau guru-guru yang bersangkutan dengan kejadian tersebut atau kesalahan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tepat untuk dia. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Beverly dan juga Queen atas jawabannya. Mari tepuk tangan buat luar biasa. Kita akan lanjut untuk undian yang berikutnya, putaran yang berikutnya. Ya, kepada Farel dipersilakan langsung saja ke mereka, ya, biar mereka tidak mudah tampil. Ini undian ini semua paslon. Sudah tahu. Mulai dari pasangan calon nomor urut 3. Dipersilakan untuk Farel membacakan nomor yang ada di dalam kertas. Nomor 10, amplop nomor 10. Baik, saya akan membacakan isi dari amplop tersebut. Pertanyaannya, mohon diperhatikan, silakan berdiri. Jika ada salah satu dari anggota organisasimu yang mendadak tidak aktif dan jarang ikut serta dalam tugas OSIS, apa peranmu sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Saya ulangi, jika ada salah satu dari anggota organisasimu yang mendadak tidak aktif dan jarang ikut serta dalam tugas OSIS, apa peranmu sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan dijawab. 3 menit dari sekarang. Tes. Yang pertama, saya akan menanyakan kendala terhadap anggota tersebut, kenapa mereka tidak aktif dalam organisasi. Dan yang kedua, saya akan mempertimbangkan apakah memang kendala tersebut memang sebagai kendala mereka, atau terkadang kan ada siswa-siswi yang hanya yang bisa dibilang yang menipu saya begitu, agar mungkin karena malas, jadi dia mencari alasan lain di luar dari kata malas itu, dia sembunyikan seperti itu. Jadi saya akan pastikan dulu nih, apakah kendala itu benar-benar dia alami atau tidak. Dan yang ketiga, mungkin saya akan
melakukan diskusi dulu dengan anggota yang lain, apakah mereka juga tidak keberatan, apakah saya memberikan kesempatan untuk anggota tersebut untuk turut aktif, apakah tidak. Itu saja. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 3, disilakan duduk kembali. Lalu kita akan lanjut ke pasangan nomor urut kedua, Farel. Terima kasih. Amplop nomor 13. Silakan. Oke. Kita akan membacakan, saya akan membacakan pertanyaan. Mohon untuk diperhatikan. Sebagai pengurus OSIS, tentu banyak hal yang harus dikomunikasikan sesama warga sekolah. Bagaimana cara kalian meningkatkan komunikasi yang baik sesama siswa-siswi di sekolah? Sekali lagi, sebagai pengurus OSIS, tentu banyak hal yang harus dikomunikasikan sesama warga sekolah. Bagaimana cara kalian meningkatkan komunikasi yang baik sesama siswa-siswi di sekolah ataupun warga yang sedang bekerja sama dengan kalian? Bagaimana caranya? Terima kasih, diberi waktu selama 3 menit untuk menjawab. Sudah? Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaannya. Izinkan wakil saya menyanyi. Yang pertama, kami akan berbicara dengan bahasa yang baik. Yang kedua, kami akan menyampaikan tujuan pembicaraan. Yang ketiga, kami akan berusaha untuk adil saat terjadi konflik. Dan yang terakhir, kami akan merespons semua tanggapan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor 2 membangun komunikasi yang baik dan berusaha adil dalam konflik ya. Oke, semoga bisa ya. Dan begitu juga dengan pasangan calon yang lain, komunikasi itu penting. Oke, saya akan lanjut dengan pasangan calon nomor urut 1. Ini yang terakhir ya? Terakhir? Belum, nanti 4. Yang 4, berarti masih ada 2 paslon lagi? Ya. Nomor 8, amplop nomor 8. Teman boleh berdiri. Baik, ini dia amplop nomor 8. Saya akan membacakan pertanyaannya. Mohon diperhatikan. Menurut kalian, kenapa OSIS dibentuk? Apa itu tujuan OSIS? Saya ulangi. Menurut pendapat kalian, kenapa OSIS dibentuk? Dan apa itu tujuan OSIS? Terima kasih. Silakan menjawab. Kalau yang mau langsung ditarik dari anggotanya, dia bisa memberitakan. Ini sudah masih mahal di jalan baru Pak. Dia masih datangnya gitu. Masih sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan OSIS menurut saya adalah sebagai wadah atau pengantara antara murid-murid dan siswa, murid-murid dan guru untuk sebagai penyuara. Jadi apa yang kita dengar dari siswa, kami sebagai OSIS kami bisa menyampaikan mungkin seperti bantu untuk membantu untuk membicarakannya kepada guru-guru terkait. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Apa itu tujuan OSIS? Boleh dijelaskan? Karena saya sebagai moderator belum puas, adakah dari paslon lain yang ingin menjawab? Yang ingin menyangga jawaban tadi? Menjawab dulu tujuan Oke, OSIS. dari pasangan calon nomor 4, silakan. Menurut kalian, kenapa OSIS dibentuk? Dan apa itu tujuan OSIS? Boleh dijelaskan? 3 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, adanya organisasi OSIS dibentuk di sekolah adalah untuk melatih siswa-siswi dalam jiwa kepemimpinan, untuk membentuk sikap siswa-siswi dalam jiwa kepemimpinan, dan juga membentuk karakter siswa-siswi, juga membantu kinerja sekolah, dan juga adanya OSIS di sekolah bisa membantu kegiatan-kegiatan atau mungkin yang diselenggarakan oleh guru-guru, itu juga bisa dibantu oleh organisasi OSIS. Hidup nomor 4. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 4. Silakan duduk kembali. Ya, benar sekali. Ya, saya masih cukup puas. Baik, sebagai moderator saya tadi ada kertas yang masih dipegang ya? Oke, Farel silakan. Nomor terakhir 16. Jadi kalau sudah ada kandidat yang jadi itu nanti mereka yang sponsor. Pengadilan satu yang untuk panelis. Ember. Baik, yang terpilih atau yang menjadi takdir dari paslon 4 adalah amplop nomor 16, nomor terakhir. Jangan-jangan wah apa nih kok terakhir panjang ya guys. Wow. Oke, saya akan baca, mohon diperhatikan, sekarang berdiri. Di zaman yang semakin canggih, sosial media semakin sering digunakan. Bisa dalam sisi negatif dan juga positif. Pertanyaannya, bagaimanakah tindakanmu untuk menguatkan nilai positif dan menghindari pengaruh negatif di lingkungan SMP Negeri 1 Jayapura? Diulangi, di zaman yang semakin canggih, sosial media semakin sering digunakan. Bisa dalam sisi negatif dan juga positif. Pertanyaannya, bagaimanakah tindakanmu untuk menguatkan nilai positif dan menghindari nilai negatif di lingkungan SMP Negeri 1 Jayapura? Silakan menjawab dari pasangan calon nomor 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cara saya menanggapi adalah mengadakan sosialisasi tentang bagaimana memakai sosial media agar tidak terjadi dampak negatif.
dan juga memberikan pemahaman kepada siswa-siswi apa bahayanya menyalahgunakan sosial media. Dan juga saya menjaga nama baik sekolah di dalam sosial media agar tetap menjadi sekolah yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pasangan calon nomor 4. Silakan duduk kembali. Kita untuk yang pertanyaan. Untuk pertanyaan yang telah baik, untuk pertanyaan yang telah didapatkan masing-masing dari paslon sudah dijawab dengan sangat baik. Mari kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita semua. Kita akan menuju ke sesi keempat, yang sesi terakhir dalam debat kali ini, yaitu pertanyaan dari audiens. Pertanyaan kali ini akan diberikan dari panelis. Ada yang memberi pertanyaan? Ada. Iya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk keempat panelis kita, luar biasa. Pertanyaannya yang keras dulu. Tidak apa-apa. Ini belajar berorganisasi seperti ini harus berjiwa besar. Apapun harus bisa kalian terima semua masukan dan kritik. Baik, kami dari panelis akan memberikan satu pertanyaan terakhir, satu saja untuk masing-masing kelompok. Dengarkan baik-baik ya. Tadi kan kami mendengar visi misi dan program kalian itu luar biasa bagus-bagusnya, bahkan di luar ekspektasi kami bahwa siswa-siswa dapat menyusun visi misi yang sangat luar biasa, bahkan dapat memberikan debat yang sangat luar biasa sekali. Nah, tadi kan itu program nih, visi, misi dan program kalian. Pertanyaannya adalah begini: apabila ada program kerja yang tidak berjalan seperti yang telah tadi kalian sampaikan, apa bentuk tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Ibu ulangi lagi ya. Apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Silakan yang ingin menjawab, angkat tangan. Berdiri, maju langsung. Ayo, baik, dari pasangan calon nomor urut 3, silakan berdiri. Nanti kan dapat semua loh. Satu pertanyaan untuk semua. Iya, maksudnya. Bisa cepat dia lebih. Waktunya 2-3 menit. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, saya pasti akan berusaha dulu bagaimana caranya agar program kerja itu tetap dilaksanakan. Tetapi apabila sampai saya selesai, waktu saya menjabat sudah selesai, saya akan memberikan program kerja itu untuk pemimpin selanjutnya, calon ketua atau wakil ketua OSIS selanjutnya, untuk melanjutkan program kerja yang tidak jalan itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan dari paslon nomor 3. Ada yang ingin menambahkan atau ingin menginterupsi? Tambahan Ya, tambahan dari paslon calon nomor 3. Enggak, belajar menyanggah, belajar mengungkapkan apa yang kamu punya masalah. Ini debatnya. Tadi siapa tadi yang jawab? Masih berdiri. Masih berdiri. Ada yang ingin menyanggah, menambahkan? Misalnya kalian merasa, aduh kurang lengkap ini, kurang valid dengan apa yang menjadi pendapat saya. Ada? Jawab. Dari pasangan calon nomor 2? Ada. Kalau program saya itu begini-begini gitu, kalau strategi saya begini-begini. Tadi dengar yang tadi ada teman itu. Atau ada yang kurang dari kata-katanya, kalian mau tambahkan? It's okay. Berdiri nggak apa-apa nih kita. Berdiri saja. Masuk aja ya. Langsung saja. Apa yang kamu ingin tunjukkan, langsung ungkapkan di sini.
Silakan. Iya. 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 Yes. Iya, tidak apa-apa. Iya, itu maksudnya. Waktunya 3 menit. Semisalnya, jika program kerja yang telah kami buat tidak berjalan, tentunya kami akan mengusahakan kembali program kerja itu untuk berjalan, karena kami sudah diberikan tanggung jawab. Yang pastinya tanggung jawab itu harus kita jalankan dengan baik. Dan jikalau program kerja itu tidak berjalan, akan kami serahkan kepada pengurus selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk penambahannya. Ya kurang lebih sama. Ya jadi terima kasih. Boleh duduk kembali. Ini bukan penambahan ya, ini adalah Ya, hanya strategi versi dia, versi paslon. Gini nah, kalau kamu menjawab itu, baca titik untuk sekolah. Bagaimana kalian bisa melepas tanggung jawabmu dengan program yang kamu punya yang tidak kamu selesaikan, kemudian kamu berikan kepada calon yang baru penggantimu nanti? Itu sangat tidak mungkin. Makanya tadi bertanyakan begini, apa tanggung jawabmu kalau seandainya ada satu program yang tidak bisa kamu kerjakan atau tidak berjalan? Itu aja kok, simple kok. Kira-kira apa gitu? Jadi versi paslon 2 beda, ini Ya, paslon nomor 4 bagaimana Gak gitu. apa-apa. Silakan. Mau yang tadi mau bicara Ada jawaban versi lain dari paslon 4. Paslon 1, iya, Ya. silakan. Bisa sambil berdiri tuh, masing-masing paslon. Nanti masing-masing kalau mau revisi langsung berdiri, nggak apa-apa. Saya begini gitu. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk bentuk tanggung jawab saya kepada program yang tidak selesai, yang pertama, mungkin saya akan mencari sumber kenapa sampai program ini tidak selesai. Mungkin ada masalah apa di sekolah ini, atau mungkin siswanya tidak tertarik dengan program itu. Saya akan mencari sumbernya dulu, sumber masalahnya dulu, penyebabnya dulu. Dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan penyebab program itu tidak bisa berjalan. Kalau program ini tidak bisa dilanjutkan atau usaha saya tidak bisa untuk melanjutkan program ini lagi, mungkin saya akan mencoba cara memprogramkannya ini. Jadi strategis untuk menjalankan programnya akan saya ganti gitu, supaya mungkin teman-teman di sekolah ini mereka tidak suka dengan cara yang seperti ini, mungkin saya akan ganti dengan cara yang lain. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya berarti paling tidak kalian cari penyebabnya apa, solusinya apa, itu yang kami minta sebenarnya sebagai tanggung jawab seorang pemimpin, ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Lengkapi nomor 4. Silakan. Masuk. Versi paslon berapa nih? Sebenarnya moderator, dia tuh pengen jawab juga ya. Baik, di sini saya akan menjawab dari versi saya. Ya. Menurut saya, ketika ada program kerja yang tidak bisa dilaksanakan, saya akan mencari apa penyebabnya sehingga program kerja itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga saya akan mencoba untuk membuat program kerja baru yang lebih menarik, juga bisa untuk dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Sama ya, sama. 4 sama 1 tadi ya? Iya. 4 sama 1 sama. Penyebab dan solusinya berarti. Paslon 2, paslon berapa? 3 gimana? Program kalian? Kalau salah satu program tidak berjalan, gimana caranya? Akan tetap kita usahakan. Berdiri. Usahakan dengan cara apa? Ya. Jika ada program kerja kita yang tidak selesai dan sudah kita laksanakan, yang pertama yang pasti kita akan tetap mengusahakan bagaimana caranya supaya program ini akan tetap berjalan dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melaksanakan program ini. Mungkin dengan caranya ada yang
salah, makanya program ini tidak bisa jalan. Mungkin akan kita rubah caranya ke cara yang lebih baru lagi. Sekian dan terima kasih. Sama nggak? Sama Sama nggak? 1, 2, 3. Sama nggak? Memecahkan masalah dan mencari latar belakangnya, penyebabnya. Kalau memang nggak ada dari tambahan dari paslon 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ternyata program kalian lebih keren-keren itu. Ada sedikit tambahan. Jika program kerja kami tidak berjalan, tentunya kan kami akan menggali dulu masalah dari kenapa itu tidak berjalan, dan kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait di dalam program kerja itu untuk membantu kami melaksanakan program kerja itu agar kembali berjalan. Seperti itu. Ini yang ada tambahan ya. Berarti OSIS itu memiliki apa, seksi ya? Iya, betul. Seksi itu kalau misalnya salah satu seksinya nggak berjalan, berarti koordinator seksinya akan dipanggil. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Menteri. Para pasangan calon boleh duduk kembali. Terima kasih untuk jawaban dan juga keberaniannya untuk memberi pendapat. Semoga kedepannya lebih berani lagi. Pendapat kalian sangat penting, ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi acara yang berikutnya, yaitu kesimpulan dan pesan dari panelis. Anakku sekalian, kalian hebat, luar biasa sekali. Baik untuk baru paslon ya, paslon 1 dan 3, tapi sudah keren, sudah berani berbicara untuk di umum dan mempertahankan masing-masing pendapatnya. Ingat bahwa siapapun nanti yang akan terpilih itu bukan didasarkan dari panelis, bukan dari hari ini, bukan debat kita hari ini, tapi didasarkan besok pada hari Jumat. Itulah itu yang sebenarnya. Jadi pemilihan yang sebenarnya nanti terwujud dari teman-teman kalian ketika siapa yang terpilih. Ingat bahwa yang terpilih adalah terbaik, dan pesan kami dari panelis untuk tetap mengedepankan kegiatan-kegiatan sepensa mendukung dan memberikan yang terbaik untuk sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian saya tambahkan dari kita mulai menjawab pertanyaan ataupun sampai berdebat itu kalian kan memiliki pembina OSIS, ya kan? Kalian nggak melibatkan dari paslon 1, 2, 3 dan 4 itu nggak melibatkan pembina OSIS. Padahal kalian itu penghubung kalian yang utama baik ke guru BK ke pihak sekolah itu dari pembina OSIS. Laporan dari kalian itu yang kalian sampaikan ke pembina OSIS itu baru akan tersampaikan. Jadi kalian nggak bisa langsung serta-merta langsung mengambil tindakan, memberikan sanksi kepada anggota yang tidak aktif, tidak bisa kan? Jadi tetap bagaimanapun tetap berkoordinasi dengan pembina OSIS. Jadi kalian luar biasa sekali untuk hari ini. Semangat kalian. Semangat sekali untuk berorasi. Kedepannya yang terpilih tetap harus pandai ya, lebih pandai lagi menyampaikan pendapat-pendapat kalian. Ingat bahwa pendapat kalian itu mewakili teman-teman kalian, bukan mewakili kalian ya, bukan kalian sendiri, bukan saya ketua OSIS, saya harus begini tidak, tapi kegiatan yang kalian lakukan tetap merupakan mencerminkan dari aspirasi dari teman-teman kalian. Mungkin dari saya, mungkin dari Ibu Teni juga, silakan menambahkan Ibu. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa, anak-anak yang hebat, memang Spensatra kosong. Semangat semua, luar biasa. Tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan, hanya saja Ibu hanya berpesan sedikit. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Diani. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, ingat kalian perwakilan dari teman-temanmu, tanggung jawabmu itu besar, siap menerima kritikan, siap membangun sekolah, siap membantu guru-guru, siap membantu semua teman-temanmu. Kalian adalah tangan kanan dari guru dan tangan kiri dari teman-temanmu. Dan nanti pun yang tidak terpilih tetap harus berbesar hati. Di sini bukan saya menang berarti saya yang paling bagus, bukan. Tetapi namanya aspirasi teman-temanmu itu yang mewakili, itulah yang memilih. Seperti tadi kata Bu Diani,
Jadi tidaknya kalian ketua OSIS, terpilih tidaknya bukan karena debat kita di hari ini, tetapi nanti suara rakyat yang ada di SMP Negeri 1 Jayapura. Ibu kasih pantun sedikit boleh? Lumba-lumba makan terasi. Yuk bersama kita sukseskan suara demokrasi. Hadirin semua, kita berada di ujung acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman bisa menjadi pilihan teman-teman yang sedang menonton video ini. Tetapkan pemimpin Anda karena pilihan Anda lah yang menjadi masa depan sekolah ini.